Nah, OJK baru saja merilis beberapa aturan untuk melindungi para nasabah pinjol. Nah, OJK ini berharap dengan adanya peraturan baru ini tidak ada lagi korban-korban yang berjatuhan yang disebabkan oleh pinjol. Nah, di sini saya ingin Anda menyimak peraturan tersebut dan memberikan pendapat. Apakah perlindungan yang diberikan oleh OJK itu sudah sesuai dengan yang terjadi di lapangan atau belum? Atau apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para nasabah atau kita-kita ini? Ya, nah, jika belum, nanti di akhir video coba Anda tulis di kolom komentar aturan perlindungan seperti apa yang harus ada di sektor pinjaman online ini. Ya, barangkali nanti ketua OJK melihat video ini dan melihat kolom komentar kita ini, maka Pak Mahendra Siregar atau kepala OJK itu akan menambahkan atau merevisi aturan yang sesuai dengan keinginan para nasabahnya. Oke, nah, saya membuat video ini karena terinspirasi dari penagihan yang ada di grup Facebook Raja Galbay. Ya, kita lihat dulu penagihan yang sudah saya download di sini. Nah, di sini ya. Di sini ada yang ditagih seperti ini. Nasabah seperti Anda ini harusnya diberi pelajaran sesuai dengan uang yang diterima. Waduh, ya, diberi pelajaran. Kita itu seperti tikus yang perlu dipentungin, gitu kan ya. Seperti kucing yang perlu disiram air, seperti guguk yang perlu dilempar pakai bata, gitu. Diberi pelajaran nasabah ini, gitu kan. Waduh, gimana itu? Ya, bahasanya ini. Oke, lanjut dulu ya. Enak ya pakai uang perusahaan. Anda sadar nggak itu uang perusahaan? Uang itu bukan untuk main-main. Loh, siapa yang nggak tahu itu uang perusahaannya? Saya tahu itu uang perusahaan Anda. Ya kan, itu uang perusahaan pinjol. Emangnya uangnya Kim Jong Un apa? Kan nggak mungkin. Ya, kita juga tahu ya. Dan di sini Anda juga enak juga ya, seenaknya. Enak ya pakai uang perusahaan. Anda juga enak ya minjem-minjemin uang sambil neken-neken nasabah. Kalau kita balikin gitu gimana? Anda enak ya minjem-minjemin uang dengan bunga dan denda yang tidak normal, tidak wajar, penagihan yang mengintimidasi, sosmed diserang. Enak ya Anda itu ya. Nah, ayo mau apa? Gitu kan. Kalau kita pakai uang perusahaan itu atas izin dari perusahaannya Anda. Ya, kita bukan nyolong di laci perusahaan Anda itu. Ya, kita bukan ngambil uang di brankas yang ada di kantor Anda, bukan. Uang tersebut ditransferkan oleh perusahaan Anda atas persetujuan semua pejabat-pejabat atau karyawan-karyawan tertinggi di kantor Anda itu. Gitu. Namanya juga pinjaman, bukan bantuan. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya. Kedepannya petugas lapangan kami yang sudah kami ajak kerjasama pun terpaksa kami libatkan. Akan kami turunkan beberapa orang lapangan yang sudah menghandle ribuan customer tidak tahu diri seperti Anda ini. Wis, tidak tahu diri. Yang tidak tahu diri itu pinjolnya. Ya, siapa suruh buka perusahaan pembiayaan, modal KTP, tidak ada jaminannya, tidak ngecek slip OJK untuk mengetahui kemampuan dari debitur, ketika digalbay, tidak terima. Jadi yang nggak tahu diri siapa? Nah, seperti itu ya. Jangan kita bolak-balik mindsetnya. Oke, nah selanjutnya bayar atau konsekuensi. Balas pesan ini segera. Nah, dari penagihan yang sangat tidak mengenakan hati ini, tidak enak di kuping, tidak enak di mata ini ya. Kalau menurut saya tidak sesuai dengan aturan OJK yang sudah dikeluarkan. Apa saja itu? Langsung kita lihat. Nah, di sini. Di bab penagihan ini. Nah, ini sudah saya baca semua, maka dari itu akan saya rangkum saja langsung ya. Kita akan skip nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kalau Anda mau baca silahkan pause saja videonya. Oke, tapi ini kurang penting sebenarnya. Nah, langsung saja kita ke nomor 5. Dalam melakukan penagihan sebagaimana dimaksud pada angka 4, penyelenggara atau pinjol harus memastikan bahwa poin A, tenaga penagihan atau DC telah memperoleh pelatihan yang memadai terkait dengan tugas penagihan dan etika penagihan sesuai ketentuan yang berlaku. Oke. Poin B, dalam hal penyelenggara atau pinjol melakukan kerjasama penagihan dilakukan oleh pihak lain kepada penerima dana, pihak lain tersebut wajib memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
Poin C, identitas setiap tenaga penagih ditata usahakan dengan baik oleh penyelenggara. Poin D, tenaga penagihan dalam melaksanakan penagihan mematuhi pokok etika penagihan sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kartu identitas resmi yang dikeluarkan pihak lain yang bekerja sama dengan penyelenggara yang dilengkapi dengan foto diri yang bersangkutan. Nah, jadi sebenarnya kalau ada yang nagih begini, ya saya minta ID card kamu, gitu ya. Coba saya mau lihat, itu boleh, ya karena sudah ada di aturan OJK. Bahwa DC ini wajib menggunakan kartu identitas resmi yang dikeluarkan pihak lain yang bekerja sama dengan penyelenggara yang dilengkapi dengan foto diri yang bersangkutan, ID card-nya. Begitu juga dengan DC lapangan, boleh dimintain, karena sudah ada aturannya. Oke, selanjutnya yang nomor 2, penagihan tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan cara ancaman, kekerasan, atau tindakan yang bersifat mempermalukan penerima dana. Nah, ini kan ancaman nih, ya. Akan kami turunkan beberapa orang lapangan yang sudah menghandle ribuan customer tidak tahu diri seperti Anda itu. Woi, siapa mau diapain gitu ya? Mau diperlakukan seperti maling gitu ya, mau digebugin atau mau gimana gitu. Turunkan beberapa orang lapangan. Waduh. Oke, selanjutnya yang nomor 3, penagihan tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal. DC pinjol tidak boleh menyentuh Anda. Ya, DC pinjol tidak boleh menghina-hina Anda. Ya, seperti ini juga nggak boleh nih ya. Nasabah atau customer yang tidak tahu diri seperti Anda ini. Itu nggak boleh. Oke, selanjutnya yang poin 4, dilakukan dengan menghindari penggunaan kata atau tindakan yang mengintimidasi dan merendahkan suku, agama, ras, dan antar golongan sara, harkat, martabat, dan harga diri di dunia fisik maupun di dunia maya, cyberbullying kepada penerima dana, kontak darurat penerima dana, kerabat, rekan, keluarga, dan harta bendanya. Gitu. Jadi nggak boleh lagi bawa-bawa suku, agama, ras, dan antar golongan gitu ketika menagih. Di sini ada nggak ya? Di sini memang nggak ada gitu ya, karena memang ya mungkin sudah sadar akan peraturan ini gitu ya, tapi masih belum bisa lepas dari habit lamanya, kebiasaan lamanya gitu. Jadi masih ada penghinaan-penghinaannya gitu. Oke, selanjutnya ya. Penagihan tidak diperkenankan dilakukan kepada pihak lain selain penerima dana. Jadi DC ini tidak boleh menagih kantor Anda, tidak boleh menagih kontak darurat, tidak boleh menagih keluarga Anda, teman Anda, kerabat Anda. Hanya boleh kepada Anda saja. Oke, selanjutnya penagihan menggunakan sarana komunikasi tidak diperkenankan dilakukan secara terus-menerus yang bersifat mengganggu. Nah, jadi nggak boleh spam. Ya, seperti ini di spam gitu kan ya. Kapan mau bayar? Kapan mau bayar? Kapan mau bayar? Boy, kapan mau bayar? Gitu kan. Apalagi ada hinaannya gitu kan. Woi anjing lu, apa lu gitu kan. Wah, itu nggak boleh. Oke, selanjutnya penagihan hanya dapat dilakukan melalui jalur pribadi saja di tempat alamat penagihan atau domisili penerima dana. Oke, jadi yang bisa kita artikan di sini adalah penagihan ini hanya dapat dilakukan melalui jalur pribadi saja, tidak bisa ke keluarga, ke kantor dan lain-lain. Oke, di tempat alamat penagihan penerima dana. Ya, jadi kalau alamat penagihannya itu di perumahan ini, ya sudah di situ penagihannya. Tidak boleh menagih ke kantor, tidak boleh menagih ke orang tuanya, ke RT-nya, kemanapun nggak boleh. Ya, ini loh nomor 7. Nih ya, oke. Selanjutnya yang nomor 8, penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul 8 pagi sampai dengan pukul 20 malam. Wilayah waktu alamat penerima dana. Dan penagihan di luar tempat atau waktu sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 8 hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan atau perjanjian dengan penerima dana terlebih dahulu. Jadi, kalau DC ini mau nagih ke kantor Anda, itu harus ada izin Andanya dulu. Kalau nggak ada izin Andanya, Anda minta tolong ke satpam, suruh usir. Ya, Anda tunjukkan video ini. Atau screenshot saja nomor 9 ini. Ya, Anda screenshot sekarang, Anda simpan. Ini Pak, nggak boleh Pak menagih di luar tempat. Yang mana tempat pribadi saya. Di nomor 7 ini, penagihan hanya dapat dilakukan melalui jalur pribadi. Gitu ya. Jadi kalau sudah di kantor, itu sudah melanggar ketentuan OJK. Gitu Pak, mohon bantuannya ya Pak ya. Seperti itu. Nah, itulah 9 aturan terbaru penagihan dari OJK. Jadi ketika Anda mendapatkan penagihan-penagihan seperti ini, sekali lagi jangan pernah dihiraukan, jangan pernah ditanggapi. Jika sudah ditanggapi, maka ini akan
lebih beringas lagi daripada ini ya. Dan Anda ketahuan tidak bayar, ketahuan mempermainkan, dia ini bisa melakukan hal-hal yang dilarang seperti ngirim GoFood, ngirim GrabFood, ngirim paket dan lain-lain gitu ya. Bukan kita takut, tapi kita masih mending menghindari masalah saja. Ya, ini sudah mau tahun baru, DC sedang ganas-ganasnya, pinjol sedang ganas-ganasnya. Masih mending kita hindari saja. Ya, kenapa seperti itu? Karena kita juga sudah menang, kita sudah galbay. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk mendapatkan uangnya kembali. Gitu. Oke ya, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.